Halo BNN. Kalau gue telanjang, gue ngelihat badan gue di kaca, gue tetap bisa bilang bahwa oh I like my body. Dan mungkin buat teman-teman yang penasaran Iya, ya, bener. pasti banyak penasaran dong. Emang kayak pasti bentuk tubuh Melanie Ricardo ini dia. Nah gue tuh masuk kemarin di tahap-tahap dimana kan makanya gue bilang sama Kiki, gue tuh sampai ketemu sama konsultan pernikahan, which is my pastor, pendeta. iya. Gue tuh bilang I didn't have any feeling lagi sama suami gue, nggak punya perasaan, udah totally flat. 5, 4, 3, 2, 1, open the door. Oh. Kembalikan dari Corbuzier ya. Iya. Dia nggak close, kita yang open. Iya. Gitu. Ya, lo emang open the door? Bukan open BO lo? Iya. Itu kan dulu. Iya bener, kaya sekarang ya. Iya, sekarang udah ngamen ke arah sana lagi. Udah tobat. Sekarang si peran pejabat aja. Masih. Masih. Kan pacaran sekarang anak. Aduh. Melanie Ricardo. Kiki Saputri. Ya ampun. Yes. Ini kakak gue nih apa ya? Satu jurusan komedi, Iya, benar. satu gang di Jatiwaringin. Iya bener. Apa OKB, orang kaya Bekasi. Bekasi. Iya. Aku udah kaya belum ya? Udah dong, udah kaya lo. Udah. Kaya dari jerih payah sendiri. Amin, Iya kan? amin ya Bukan Allah. kaya dari orang tua kita, Ki. Iya, Mohon bener, maaf nih. iya bener. Ya kan? Kalau itu jauh ya. Jauh. Ya, bener. Orang kaya Bekasi. Kenapa tuh? Aku pengen pindah ah. Emang apa sih? Jadi orang kaya Jaksel. Aduh. Ntar overthinking loh. Nah, tiap hari anxiety burnout. Healing dari kucing. Iya. Healing. Kalau kata anak Jaksel, hidup itu enggak wah kebanyakan nih. Ah. Wah kebanyakan. Wah. Sorry Wah Kapten. gila, kapal oleng coy. Skip dah. Nggak jadi. Baru sampai hidup itu tadi. Saya tungguin nih. 2 jam saya tungguin. Ngeblank. Kalau kata anak Jaksel, hidup itu. Sebentar. Halo BNN. Anjay, boleh cekurin, ayo. Kenapa kuning banget? Makan vitamin. Iya, benar. Iya. Booster. Iya, Injek kok booster. kencingnya warna pink? Iya dong, Kenapa? orang buah naga. Iya kan? Benar, buah naga jadi pink. Lombong. Lombong. Heeh. Oh, masih musim lombong. Ini Enak kameramen. nih, kalau cipokan begini enak loh modelan. Masuk ke rongga-rongganya. Tolong. Yang pada kepo, ini dia kameramen saya. Ya, kita kasih lihat. Jangan tunjuk mukanya. Itu bukan dia karena ompong, Tapi- itu taat pemerintah. Kenapa tuh? Covid social distancing. Giginya jarang. Oh, gue pengen terowongan Casablanca. Aduh. Kamel, Iya aku sayang. salah satu orang yang jujur-jujuran aja ya, orang yang sangat ibaratnya menjadikan Kamel sebagai inspirasi di hidup aku. Masa sih? Serius, Wow. dari mulai bagaimana cara Kamel berkomedi. Oh iya. Itu pasti aku dari dulu kan nonton, kenapa ya bisa seru, bisa apa ya, ibaratnya bisa percaya diri. Itu dulu deh. Oke. Ya kan? Padahal jelek ya. Enggak, aku nggak bilang gitu loh. Lebih Sedang. ke langka. Oh, badak bercula kali gue. Maksudnya kan Aduh, di tengah bener. Luna Maya, Yes, Ayu Ayu Dewi. Dewi. Iya kan? Maksudnya Iya. Kamel nggak pernah terlihat menjadi lebih rendah atau bagaimana, tidak Iya, gitu. iya. Tapi terlihat sama. Nah, itu yang Iya. percaya diri, itu yang aku ambil. Iya. Gitu. Yang Kita tuh kedua, banyak kemiripan sebetulnya. Iya. enggak, aku mirip Adul. Iya bener. Gua almarhum Bunda Dorce katanya orang kan zaman dulu kan. Iya benar. Nah, tapi Kenapa pede? Oh, karena nggak ada pilihan lain selain untuk bisa jadi pede. Karena I wasn't the prettiest one, I wasn't the richest one, bukan yang terkaya, bukan yang tercantik, tapi gue ngerasa kalau gue bisa mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Gue kemarin habis bikin tuh Q&A gitu loh, pertanyaan ke netizen. Kalau lo bisa mengucap syukur sama Tuhan dengan karakter, kan banyak nih karakter yang Tuhan kasih dalam diri lo. Tapi your strength tuh apa sih, kekuatan lo tuh apa yang menurut lo tuh bisa bikin lo tuh ibaratnya sampai sekarang tuh kekuatan gitu ya? jadi kekuatan buat lo yang dikasih Tuhan dari sekian banyak yang Tuhan kasih. Buat gue tuh yang dua kekuatan yang Tuhan kasih di diri gue yang bikin gue sekarang jadi gue sekarang adalah, pertama adalah sense of humor. ya, Sense of humor gue itu menurut gue it's God given talent. Jadi gue bisa membuat suasana yang mungkin tadinya kayak kaku jadi lebih seru, lebih tenang, lebih luas lah. Dan yang kedua itu adalah perseverance. Apa bahasa Indonesianya Apa itu? itu? Ketahanan.
Kita tuh orang-orang yang punya ketahanan, grit, punya ketahanan. Di masa sulit, kayak lu mencoba, nggak mungkin lu coba lomba sekali 2 kali, bener gak? Betul. Ada tahap-tahapnya pasti Kiki juga lu pede-pedenya, lu pengen kaya-kayanya dulu mengubah nasib lo. Ada waktu-waktu lo ngerasa kapan sih ini berubah, kapan sih kesempatan gue datang. Banyak orang mungkin mencoba saat itu ikutan lomba, sama pengen punya mimpi seperti lo, tapi mereka berhenti di tengah jalan. Sama kayak gue nih Ki, gue dari radio, banyak teman-teman gue dari radio. Ini bukan berarti mereka salah ya, tapi kan jalan hidup orang beda-beda. Banyak orang yang casting misalnya berpuluh kali, karena dulu kan nggak ada viral-viral kayak sekarang ya guys. Dulu tuh harus casting gitu. Banyak orang yang akhirnya tidak percaya lagi dengan mimpinya karena jalannya terlalu panjang. Sementara both of us, kita tuh percaya dengan mimpi kita, walaupun sometimes it takes long road, jalan yang panjang gitu. Betul banget. Itu namanya perseverance dalam bahasa kalau bahasa Indonesia adalah ketahanan. Jadi kita tuh tertempa gitu loh. Jadi walaupun ibaratnya kita udah hampir nyerah, tetap walaupun lu kadang-kadang nggak bisa lari, lu jalan, bahkan lu kadang-kadang harus merangkak, tapi lu terus berjalan ke dalam mimpi lu. Itu gua malu gua rasa. Dan kita butuh Pak Prabowo. Karena dia Menteri Pertahanan. Oh iya. Gua agak iya gua nanya dulu kenapa. Iya. Tapi iya agak betul. Kaget ya. Iya. Karena kan dia pertahanan. Untuk bertahan. Iya. Betul, ada di Corbusier sebelahnya. udah bestie banget tuh. Iya kan. Tapi keren. Berarti sesuai dengan pepatah yang mengatakan there is a will, there is a way. Setiap ada kemauan pasti ada way. Itu tadi ya, percaya diri. Yang kedua adalah aku lihat gimana struggle-nya Camilla dan Ricardo juga diet. Oh iya, true. Aku lihat kamu diet, makanya aku diet. Iya, setuju. Dan kita harus diet. Kita harus jaga hidup sehat karena kita kelihatan lebih cantik. Dan itu bikin lu lebih percaya diri. Dan orang bayar Kiki Saputri itu mahal. Orang bayar Melanie Ricardo mahal. Bukan berarti kalau lo gemuk lo nggak bagus, tapi lu pengen, kalau gue begini Ki, gue tidak bisa menjadi Luna Maya. Gue tidak akan pernah bisa jadi Ayu Dewi. Tapi gue bisa menjadi versi terbaik dari Melanie Ricardo. Itu dia. Right? Gue mungkin nggak bisa setinggi Luna, gue tidak mungkin seperti Ayu, but this is me. Iya. Dan at the end of the day, ini kemarin sebenarnya gue men-challenge diri gue pada saat gue ulang tahun ke-41. Karena teman gue ada yang ngomong, ya iyalah mama kalau udah 40 pasti udah turun mesin, udah ini segala macam. Jadi somehow it challenge myself bahwa di usia 41 tahun, gue tetap bisa langsing. Kalau gue telanjang, gue ngelihat badan gue di kaca, gue tetap bisa bilang bahwa oh I like my body. Iya. Karena some people waktu mereka telanjang, they don't like their body. Padahal saat lo mati, saat lo sakit, yang menemani lu siapa? Suami lo. Belum tentu. Kalau suami lo umur panjang, yang akan menemani lu sampai lo mati adalah badan lo sendiri. So kalau lo mau spend money untuk tas lo 120 juta, why don't you spend bukan cuma uang ya, tapi perhatian, the best effort untuk badan yang akan nemenin lo sampai lo nanti take off dipanggil Tuhan. Asik gak? Kapten. Kapten bisa bikin ngeblank, tapi kapten bisa bikin pinter. Dan mungkin buat teman-teman yang penasaran ya, pasti banyak penasaran dong. Emang kayak apa sih bentuk tubuh Melanie Ricardo? Ini dia. Tungguin ya. Ada ya. Mau jadi bumper. Alemong ya, Say. Tapi kamu ini pengen nurun lagi atau udah cukup segini? Pengen 4 kilo lagi. Emang sekarang berapa, mohon maaf? Gede, sekarang masih 63. Gue pengen 60 lah. 60 ya? 60 ya ampun. Tapi lu makan kecil soalnya ya. Aku pendek, jadi berapa lo? Aku 44. 44. Lu pengen berapa? 20. Gila, anak gue SD aja 23, gila lu. Mau ngapain lu? Jadi jatuhnya lebih kayak tabung gas ya. Tabung oksigen, lu tau kayak buat orang. Lucu gitu ya, makanya mahal ya udah. Terus panas nggak sih guys? Enggak ya? Enggak. Kayaknya itu efek kapten. Gua pilek, gua minum kapten dikit, supaya gua tuh kesel, gua tuh pilek mulu gitu loh, ya kan? Maksudnya emang ada ngaruhnya? Karena kan ngangetin badan Ki. Makanya orang kalau winter kan minum alkohol dikit, supaya ngangetin badan aja. Mau ngangetin jadi doyong sekarang. Oh berarti Camilla ini kalau butuh kehangatan ke kapten bukan ke suami? Iya. Kalau dulu ke kapten. Ke kapten kalau dulu, iya kan. Sekarang udah ada yang paten. Ya, mantap. Iya. Terus juga itu yang aku salut dari Camilla adalah bagaimana beliau sangat survive dalam mempertahankan rumah tangganya. Karena kan kemarin sempat ramai juga tuh Camilla ini
Ya ada gonjang Mau cerai, ganjing. iya, sebutkan aja. Nggak Orang enak. sekarang kalau di Google aja pertama Melanie Ricardo, yang pertama agama. Iya. Gila, orang tuh mikirin agama loh. Orang Indonesia masih yang pertama dipikirin agama, kedua kenapa ketek lo hitam. Itu aja. Bingung bener deh. Orang udah ngubungin NASA, udah Iya. terbang ke Iya. bulan ya. Iya. Masih kenapa keteknya hitam, Kak? Heran gue, heran. Bingung gue. Kenapa Ini sih? adalah ketek-ketek perjuangan asal kalian tahu ya. Di belakang backstage itu kita keringetan. Iya, maksud gue orang masih ribet dengan Bener, ya bener. maksudnya apapun agama orang ya udah deh, ya kan? That's personal choice, a very personal choice. Kiki mau agamanya Islam, sepanjang Kiki mengasihi gue gak ada masalah. Gue agama Kristen, gue tetap mengasihi Kiki, ya udah sih gitu loh. Tapi kenapa orang percaya sama Kamela nih kalau soal agama? Jadi aku Kenapa? jadi penasaran nih, kenapa? Kenapa tuh? Enggak, kenapa? Aku nanya. Enggak, maksudnya kalau gue Google nama gue yang keluar tuh pertama Melanie Ricardo tuh adalah agama, yang kedua cerai. Itu tuh the top of mind-nya gue sekarang. Maksudnya kan kalau dari lu kan tahu dong Kamela kan orang Batak. Iya. Iya, berarti kan maksudnya pasti agamanya Kristen. mayoritas Kristen. Tapi kan Batak juga ada yang Muslim Betul. kan. Nah, yang aku heran, orang ngiranya aku Kristen. Oh iya? Iya. Oh gitu. Ditanyain gitu. Ya Allah, sampai dibilang gini waktu pas aku launching lagi ini. Pas aku upload sama pacarku, kok mau sih Mas sama Kiki kan Kristen. Oh. Padahal dua postingan aku upload foto sama pacarku. Terus dia komen, dua postingannya itu aku lagi umroh pakai jilbab. Biasakan budaya membaca. Iya. Netizen, ya kan? Terus ada yang komen, alhamdulillah Kiki mualaf. Gitu maksudnya. Nanti lu sama Deddy Corbuzier kan close the door sama open the door. iya, Ya sama. bener. Iya. Bener-bener. Nah, tuh tadi balik lagi ke soal Iya, gonjang-ganjing rumah tangga. Akhirnya kenapa keteknya hitam? Oh enggak. Kan jadi lu sih Makanya kan nanya tadi dia. gue bilang sama lu Hairi kan, Iya. maksudnya kan lu pengen nikah ntar di bulan Januari. Gue tuh selalu mengingatkan sama temen-temen adik-adik gue yang mau menikah, karena gue tahu kalau zaman dulu mungkin bukan berarti bercerai itu adalah hal yang berarti the end of the world, enggak juga. Karena kan gue tidak bisa ngejudge karena rumah tangga orang beda-beda. Tapi sekarang tuh langka loh Ki, orang bisa menikah lama tuh apapun alasannya. Mau bertahan demi anak-anak, mau bertahan karena lu punya pegangan iman, apapun. Tapi the person that stick with the commitment itu adalah barang yang langka sekarang. Benar gak? Betul, setuju. Makanya kita ngeliat bapak ibu kita biar kata mereka nggak selalu harmonis, tapi mereka adalah orang-orang yang bisa pegang komitmen. Karena orang sekarang tuh handphone rusak dikit diganti, mobil rusak dikit diganti, pasangan gak enak dikit lu ganti. Iya nggak? bener. Gitu. Nah gue tuh masuk kemarin di tahap-tahap di mana kan, makanya gue bilang sama Kiki, gue tuh sampai ketemu sama konsultan pernikahan, which is my pastor, pendeta. iya. Gue tuh bilang, I didn't have any feeling lagi sama suami gue, nggak punya perasaan, udah totally flat. Pastor gue jawab, sejak kapan pernikahan itu cuma masalah perasaan? Karena kalau lo ngikutin perasaan, lo mau olahraga, lo kadang-kadang perasaan nggak pengen olahraga, nggak pengen kan? Iya. Tapi you doing it anyway, right? Gitu. Kenapa? Karena lo tahu hasilnya bagus di badan lo, gitu. Jadi kalau hidup ini semua ngikutin perasaan, hancur. Terus gue langsung mikir, oh iya juga sih gitu. Nah akhirnya again tadi yang gue bilang Mahiri juga, emang yang maha memberikan kembali semua itu adalah Tuhan kan. Iya. Maha melembutkan hati, maha membolak-balikan perasaan gitu. Akhirnya minta lagi sama Tuhan gitu. Terus akhirnya apa yang membuat akhirnya Kamela ini balik lagi feelingnya kepada Karena suami gue gak mukul, suami gue kerja keras. Mungkin rezekinya banyakan gue Ki saat ini. Tapi suami gue tuh bukan orang yang males mau kondo di rumah. Emang saat ini rezekinya emang yang diberikan Betul, banyak. iya. Mungkin kalau laki gue dikasih banyak bisa aja. Misalnya Ki, Iya. dia ngelakuin hal yang aneh-aneh, dia sayang sama gue, dia sayang bertanggung jawab sama anak-anak, terus apa? Ya maksud gue nggak menemukan alasan untuk bisa ya udahlah menceraikan dia hanya karena kita cekcok. Terus gue kawin lagi sama siapa? Kawin lagi sama Hairi juga pasti gue cekcok juga. Belum tentu keluarga Hairi menerima gue, iya Mohon kan? maaf nih, bukan saya kemarin, cek sama saya. Saya susah-susah nemuin yang kayak Hairi. Iya. Main datang-datang aja. Tadi dulu, sabar dulu, ada masih ada saya di sini. Hipotekan lah. Iya. Seprempi. Tapi Iya kan? ya, tapi kan artinya gini, artinya berarti pun Kamela nih komitmen lagi ya Iya. karena memang Katisannya juga tidak melakukan hal-hal yang di luar batas iya. kontrol itu maksudnya. Betul, dia nggak pernah berselingkuh, dia nggak pernah memukul, kata-kata kasar juga jarang, malah lebih sering gue yang angkat suara. Oke, beda ya. Astagfirullahaladzim. Awas lu. Gue copot gigi lu semuanya. Yang tadi disensor, Ya, tapi di zoom bukan jadi ada kelihatan.
Iya. Astagfirullahaladzim. Oh pakai Oke. menit-menit di sini Iya. bagus loh, bagus. Lutfi Iya, tuh pakai iya. menit-menit. Enggak sebenarnya emang dianya aja nih nggak ada kerjaan. Masih asik ngobrol dikasih waktu kan Tahu lo jadi waringin, mana sih lo? Cari bahan lo. Aduh. Terus, nah kalau apa yang menjadi batasan seorang Melanie Ricardo dalam mempertahankan rumah tangga? Batasan. Iya, Maksudnya apa yang? Gak bisa nih sama lo lagi. Nah gini Ki, dulu kalau gua waktu awal kawin gue bilang sama Tyson hanya dua hal yang bikin kita bisa berpisah. Satu kalau ada pemukulan, yang kedua adalah ada orang ketiga. Tapi saat sudah ada anak, mungkin minta sama bayi Tuhan dalam nama Yesus jangan sampai kejadian. Tapi kita manusia hanya bisa ngomong Ki. Saat lo udah ada anak, misalnya pun ini gua nggak bilang lu jangan sampai finger cross. Amin. Kalau itu terjadi, ada banyak pertimbangan. Karena ada anak-anak dan gue percaya anak-anak itu memang betul-betul Tuhan taruh dalam hidup lu untuk menjadi pengerem kelakuan lo, pengerem mulut lu, pengerem lu dalam nakal-nakalan lu, pengerem lu termasuk kan kalau nggak ada anak mungkin sangat mudah untuk perempuan-perempuan yang punya penghasilan seperti kita. Gue independent woman, Independent bro. woman, gue bisa dapetin yang lain gitu. Tapi kan ada dua manusia ini yang harus gue lihat bahwa apapun yang gue akan putuskan sama Tyson, mereka akan kena konsekuensinya gitu. Dan mudah-mudahan sebelum amit-amit itu jangan sampai terjadi, kita lihat itu dulu. Iya dong. Nih, bener. lu kalau melakukan sesuatu mau ngapain, lihat ini yang jadi korban. Setuju. Bukan cuma soal kayak gue sendiri berdua, tapi juga ada anak-anak yang tanggung jawab dari Tuhan dikasih ke kita. Makanya gue salut sama istri-istri yang mungkin gini, dia tahu mungkin suaminya mungkin ya, gue tidak membenarkan tapi mungkin sudah melakukan kesalahan. Tapi mereka membayar harga demi anak-anaknya supaya anak-anaknya ini punya contoh role model yang tepat mengenai pernikahan. Karena kalau misalnya susah gitu loh Ki, karena anak tuh mangkisi mangkidu, anak tuh lo kasih tau A sampai Z, tapi kalau mereka ngeliat kelakuan maknya begitu, maknya kesono kesini nanteng cowok, nyonti sini nantong cowok, ini pacar mama, nggak mungkin Ki, anak tuh akan ngelihat. Ya mungkin ada sih, tapi maksud gue gini, gue nggak mau Chloe juga nanti tidak percaya dengan yang namanya bahtera rumah tangga. Ini kita nggak tahu ya, maksudnya kan kita nggak tahu ke depannya. Ini Tapi ngomongin cuman kamera ini ya. Kita berusahanya gitu. Gue pengen anak gue itu masih tetap percaya bahwa pernikahan tuh bisa kok, bisa selama-lamanya, bisa forever kok kalau diusahakan. Karena tidak mudah gitu. Dan sama-sama mengusahakan, bukan Iya, cuma satu harus cuma orang. satu. Sama-sama kerja keras, jangan satu kerja jatuhnya keras doang. Mending keras, karena juga lembek. Iya, mudah-mudahan itu ya. Aduh, Iya. ini makanya nih kan aku insya Allah kan Iya dong. pengen menikah. Gitu. Iya. Apakah ada Kamela ini buat perjanjian pranikah dengan Tyson? Gue bikin perjanjian pranikah. Bukan karena harta segala macam, tapi karena suami gue warga negara asing. Jadi kalau terjadi apa-apa, hartanya sudah ngerti pembagiannya. Karena orang bilang sekarang kalau itu takutnya berarti persiapan untuk bercerai, ya kagak lah. Karena kami punya hukum negara yang berbeda-beda gitu. Tapi sekarang yang Indonesia pun banyak yang bikin perjanjian pranikah. Jadi kalau Hairi punya utang atau lo punya utang, jadi nggak akan bisa dulu diambil gitu loh. Hartanya sebelah pihak saja gitu. Harta lu gitu. Apalagi kan lu kerja juga nggak mudah Ki. Iya Ya dong, kan iya gitu. dong. Kadang ketek basah, ngerosting pemerintah, ngerosting orang-orang besar. Iya gak deg-degan. Tuh kalau udah kelar tuh underwear semua basah bener gak? Iya percaya sama gue. Bener gak Ki? Bener. Saking karena lu tuh deg-degan. Iyalah. Tapi lu melawan kedeg-degan lu. Orang tuh gak pernah tahu komedian tuh deg-degannya kayak apa. Betul. Dan bahkan kadang-kadang suka dimaki-maki sama para pendukungnya. Iya. Sementara itu padahal by request. Betul. Orang kan nggak tahu. Iya, atau kadang-kadang padahal beliau sendiri yang minta di roasting. Iya. Beliaunya happy, lah gue dimaki-maki sama fans. Iya, betul. Kamela Ricardo makasih banyak ini. Apaan segitu doang? Gue nyaman loh. Gue Oh nyaman. lagi? loh. Oh nyaman ya? Ngobrol lagi? Gue nyaman Ya loh. udah. Airi, udah lo malu aja sini. Gue ngomong-ngomong mereka tapi pelakor sama orang. Udah, Aduh, makasih banyak siap, makasih ya, Ki. Kamela Ricardo. Semoga langgeng sampai hari H ya Ki. Amin, amin ya Allah. Siap. Amin, semoga aku juga bisa punya ketahanan yang kuat sama Kak. Harus dong. Kamela. Makanya persiapannya bukan cuma the celebration, tapi persiapan untuk masuk nih ke chapter musim baru dalam hidup kamu dan Hairi sama-sama yang aku selalu bilang bahwa pernikahan itu tidak mudah karena kenapa dibilang sulit? Karena pernikahan. Kalau mudah namanya pencitraan. Iya, keren banget. Closingnya sangat mantap. Kapten. Buat jadi alkohol, kamu jahat tapi enak. Dadah. Bye guys.